Sudah pakai Tokopedia? Download sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frendia Cahani Tias dengan NIM 2203102144. Sini saya akan mempresentasikan tentang manfaatkan K-pop untuk pulihkan ekonomi Indonesia. Demam Korea atau Korean Wave menjadi fenomena yang sedang mendunia, tak terkecuali di Indonesia. Dalam beberapa tahun belakangan, hampir semua kalangan, khususnya remaja, mengikuti tren yang dibawa oleh figur publik asal Korea ini. Banyak yang mengadaptasi cara berpakaian dan tata rias wajah Korea. Tak sedikit pula artis Indonesia juga mengcover lagu Korea. Fans garis keras terutama untuk boyband dan girl group K-pop di Indonesia pun jumlahnya meningkat fantastis. Menurut ahli di bidang branding Yuswon Hadi, demam K-pop di Indonesia sudah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Survei menunjukkan saat ini bintang-bintang K-pop memiliki pasar yang besar dan taraf yang tinggi. Dampaknya perusahaan-perusahaan di Indonesia mulai banyak yang memboyong artis Korea sebagai brand ambassador. Mereka memiliki banyak penggemar yang membuat banyak perusahaan-perusahaan yang mengundang mereka sebagai bintang tamu atau brand ambassador. Sebut saja Tokopedia yang berkolaborasi dengan BTS sebagai brand ambassador, kemudian Shopee yang menggait Stray Kids, Blibli menggandeng Park Seo Joon, dan Lazada bekerja sama dengan Lee Min Ho. Ada pula contoh dampak drama Korea yang sering menayangkan adegan makan makanan khas Korea, membuat pegiat usaha di Indonesia yang menjual kuliner khas Korea seperti tteokbokki dan jjajangmyeon menjadi lebih laris. Bahkan di saat pandemi, Tokopedia tercatat menjual makanan khas Korea di platformnya naik lebih dari 5 kali lipat. Selain mampu mendorong penjualan, strategi marketing ini disinyalir bisa memupuk citra baik di Indonesia, serta perusahaan-perusahaan dalam negeri di mata global termasuk investor, dan secara tidak langsung mendorong masuknya investasi asing ke perusahaan-perusahaan Indonesia. Terlihat dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah investor asing gencar menanamkan investasinya di Indonesia, khususnya perusahaan teknologi buatan Indonesia walaupun di tengah pandemi. Seperti Microsoft yang memberikan suntikan dana ke Bukalapak, ada juga Google dan Temasek yang mengucurkan investasi ke Tokopedia. Di sisi lain, Traveloka pun menerima dana dari institusi keuangan global sebesar 250 juta US dollar atau setara dengan lebih dari 3,5 triliun rupiah. Sementara menurut pengamat ekonomi sekaligus dosen BINUS Universitas Budi Arif Tanto, tren iklan K-pop di Indonesia secara tidak langsung mampu mendorong daya beli masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Apabila daya beli meningkat diikuti dengan membaiknya penjualan, tidak menutup kemungkinan investasi juga akan masuk. Investasi asing yang masuk ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan dalam negeri ini akhirnya akan kembali ke masyarakat Indonesia. Pasalnya, pengetahuan yang dibawa investor asing bisa membuat perusahaan-perusahaan Indonesia berkembang pesat dan berdaya saing global. Hal ini tentu akan berdampak kepada terciptanya lebih banyak lapangan pekerjaan, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, serta terwujudnya pemulihan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.